Halo, Halo, Islam Kristen. halo. Halo, Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Islam. Tujuannya ke atas, Bang. Untuk Tadi diminta naik katanya izin bertanya boleh ya Bang? ya udah silakan, berani bertanya, berani ditanya. Silakan. Oke. Silakan. Eh, Berani ditanya kan? On cam, Bang. Sorry Bang, saya lagi di rumah sakit. On cam aja, Bang. Udah, on cam. Nggak bisa Bang, nggak bisa on cam lagi rame Bang. Silakanlah. Berarti tanya jangan simpulkan. Kamu tanya saya jawab dan jangan tapi jangan apa karena kamu nggak on cam ya. Oke, boleh. Oke, silakan tanya. Bang, apa namanya? Kan katanya Tuhannya Abang itu yaitu Yesus itu kan datang ke bumi ini, turun ke bumi ini untuk menebus dosa. Yang jadi pertanyaan saya itu, Tuhan menebus dosa itu ke siapa gitu. Sementara kalau Tuhan itu maha kuasa, seharusnya tanpa dia membuat skenario, membuat drama, itu bisa dong dia kalau dia maha kuasa tanpa dia membuat skenario dan drama bisa diampuni. Oke, saya udah nangkap pertanyaan kamu. Oke. Saya langsung kasih pakai data ya. Jadi saya nggak pakai ini. Dalam Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan adalah pendamai untuk bukan dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah berbicara tentang iman itu berbicara tentang rasa, berbicara tentang pistin. Setiap orang punya iman, setiap orang punya rasa. Ya, karena etimologi dari iman itu adalah pistin, rasa. Tetapi apakah setiap orang memiliki kasih karunia Allah? Lewat Yesus Kristus. Lewat Sang Firman. Setiap orang memiliki iman, tetapi tidak semua orang memiliki kasih karunia, yaitu Yesus Kristus di dalam hatinya. Karena setiap orang mempunyai free will untuk menolak atau menerima dia. Tetapi memang pada kenyataannya bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena yang berdosa manusia. Yang berdosa bukan batu, sehingga dia harus menjadi batu. Yang berdosa bukan keledai, sehingga dia harus menjadi keledai. Yang berdosa adalah manusia, sehingga dia menjadi manusia. Kenapa dia tidak turun langsung lagi? Allah itu adalah roh. Ketika Allah datang dalam wujud roh, bagaimana mungkin kita, oh itu Allahnya. Orang pasti, oh ini, kita langsung sembah dia. Gak mungkin. Tetapi berbicara ini bukan berbicara sebuah skenario, tetapi ini berbicara rencana Allah. Rencana kasih Allah lewat sebuah karya penebusan. Bahwa manusia yang berdosa, berarti dia harus menjadi manusia karena manusia itu berdosa. Bukan menjadi batu karena yang berdosa bukan batu, tetapi manusia. Loh. Gitu. Tapi maaf. Gak usah tapi. Bukan fungsinya. Kamu on cam, baru kamu tapi dengan saya. Iya Bang, oke Bang. Kamu on cam, baru kamu tapi dengan saya. Iya Bang, ini nggak pakai tapi. Kecuali kamu on cam, baru kamu tapi dengan saya. Nggak pakai ya? tapi. Silakan, Iya, Bang, pertanyaan berikutnya. Iya. Nanti saya tanya balik iman kamu bingung. Siap Bang. Nah terus Silakan. apa fungsi nabi-nabi sebelumnya kalau nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Tuhan itu sendiri sehingga Tuhan di endingnya turun untuk menebus dosa? Apa fungsi nabi-nabi sebelumnya? Apa fungsi nabi-nabi sebelumnya? Oke, saya langsung kasih jawaban dari Tuhan Yesus sendiri. Pakai data saya, nggak ada ini ya. Ini jawaban dari Tuhan Yesus sendiri. Apa fungsi dari nabi-nabi sebelum? Jadi, perjanjian lama itu atau Taurat itu sifatnya adalah gambaran dari apa yang akan datang. Taurat itu sifatnya gambaran dari apa yang akan datang. Ya, itu. Nah, maka dari itu, dari gambaran itu muncul sebuah pernyataan dari Yesus. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku, kata Yesus. Sebab Musa menuliskan tentang aku. Musa menuliskan tentang Yesus Kristus dalam kekekalannya. Bahkan Musa bertemu dengan Yesus, pernah bertemu dengan Yesus. Jadi, ketika nabi-nabi lain berbeda dengan Yesus Kristus, berbedanya apa? Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, huwal awalu wal akhiru. Dialah yang maha awal dan maha akhir.
Musa bukanlah maha awal dan maha akhir. Yesus berbeda karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Musa bukanlah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tetapi itulah letak perbedaan, bahwa Yesus Kristus adalah sebuah gambaran dari sebuah hakikat betul-betul nyata, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi Allah itu adalah sifat batin, sesuai batin, yang tidak gambaran, yang tidak terlihat, dan Yesus adalah gambaran Allah yang terlihat. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, berbeda dengan Musa. Dia adalah jalan. Musa bukan jalan kebenaran. Kan nabi sebelumnya juga bawa hukum, Bang. Musa menerima kabar, Musa menerima firman dari Allah. Tetapi Yesus Kristus adalah sang firman-Nya. Itu perbedaannya. Apa fungsi hukum itu? Fungsi hukum dasarnya kau mengatakan, fungsi hukum dasarnya kau mengatakan bagaimana? Hukum apa? Ya, fungsi-fungsi nabi sebelumnya yang diutus oleh Tuhan itu kan membawa hukum-hukum. Terus fungsinya apa? Membawa Kiranya? hukum-hukum. Emangnya kau Iya. percaya dengan hukum-hukum itu? Ya, kalau dia diwahyukan, diutus oleh Tuhan, dikirim, diutus Oke, nabi, ya kita membawa lagi hukum, bicara kita harus kita mengimani, lagi Bang. berbicara tentang hukum-hukum ya. Kita lagi berbicara tentang hukum-hukum. Ya. Ketika kita berbicara tentang hukum-hukum, pertanyaan saya kepada kamu, ya, apakah kamu adalah orang Israel? Saya bukan orang Israel. Kamu bukan orang Israel. Ya, kamu bukan orang Israel. Nah, menurut kamu, ketetapan dan hukum-hukum itu untuk kamu, untuk orang Islam, atau untuk orang Israel? Ya, kalau nabi Musa itu kan memang khusus untuk Bani Israel. Makanya kami mengimani Kau Nabi. kan berbicara tentang hukum dan ketetapan. Ya, Kau bertanya tentang hukum dan ketetapan. Nah, hukum dan ketetapan itu untuk kamu juga enggak? bukan. Bukan. Lantas kalau hukum dan ketetapan itu bukan untuk kamu, untuk apa kamu menanyakan? Kata Yesus dikirim untuk Bani Israel. Di mana ayatnya? Kan ada itu dalilnya. Shh, pakai datanya, tunjukkan. Di Coba mana? bantu teman-teman Kok yang saya di yang bawah. buka, kok kamu yang cari dong? Kan kamu yang menyampaikan. Ya, yang jelas ada itu Yesus Nah, mengakui bahwa menurut diutus kamu Bani Israel. berbicara tentang ketetapan dan ketetapan ya. Ketetapannya dan hukum-hukumnya. Menurut kamu, hukum dan ketetapan itu untuk orang Islam juga enggak? Ya, kan Islam juga kan gini bang. Islam itu ada hukum Tauratnya enggak? 10 hukum Taurat enggak? Kalau kita sebagai umat Islam, Yang itu saya mengimani- tanya, Islam Ya. punya 10 hukum Taurat enggak? Kita mengimani kitab yang dibawa nabi-nabi sebelumnya, Bang. Yang saya tanya, Islam punya hukum Taurat nggak? Karena Taurat itu berbicara tentang Taurat, ya, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan. Iya. Ya. Kita Islam punya Taurat nggak? punya, Bang. Justru malah Contohnya lebih. 10 hukum Taurat itu ada nggak Islam? Ada lebih justru karena Di kita mana? Di menyempurnakan. mana ayatnya? Islam punya hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Taurat. Di mana? Banyak, Bang, di Al-Qur'an tidak boleh Nah, membunuh. kalau tidak boleh Islam, zina. oke, saya pegang pernyataan kamu. Kamu udah masuk lingkaran saya. Ketika Boleh. Islam, kamu mengatakan Islam punya ketetapan-ketetapan dan Taurat-Taurat, apakah kamu tahu bahwa Islam itu bagian dari ketetapan-ketetapan itu untuk Islam atau untuk Taurat, untuk orang Yahudi? Kalau Taurat untuk orang Yahudi. Baca ini baik-baik. Iya, kalau Taurat untuk Dalam orang Yahudi. Mazmur Daud 147 ayat 19, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel atau bangsa Arab. Ya, itu memang nabi-nabi sebelumnya kan untuk bangsa Yang saya tanya, kepada bangsa Israel atau bangsa Arab? Israel. Iya, betul. Lalu Nah, kalau untuk bangsa Israel, saya tanya, kenapa 10 hukum itu kau bilang ada dalam Al-Quranmu? nah, justru makanya ending di Yang di saya dalam tanyakan, Islam, kalau Bang. kau bilang kau percaya dengan 10 hukum-hukum dan ketetapan itu untuk bangsa Israel, kenapa hukum-hukum dan ketetapan itu ada dalam Al-Quranmu sama seperti yang kau katakan tadi? Kenapa? Jawab. Ya, karena kami mengimani nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia dan hukumnya menyempurnakan lebih daripada hukum-hukum Taurat. Kau jalankan hari Sabat ke tidak, Nyong?
Kalau itu memang untuk khusus Yahudi. Kau bilang ada dalam Al-Quranmu. Sekarang saya tanya, kau jalankan hari Sabat ke tidak? Di dalam Al-Quran kami juga dijelaskan masalah hari Sabat. Ada Nah, itu. di mana? Surah berapa, ayat berapa tentang hari Sabat? Di surah bentar. Surah berapa? Bentar ya. Bentar ya. Blunder berjemaah ini, Bang. Kok belum ada terjemahan? Blunder berjemaah kamu, saya bilang. Ya enggak lah. Kita diskusi kita jelas kok. Ya. Bentar. Lagi di rumah sakit tapi ada pegang Al-Quran ya di rumah sakit. Penipu. Ya. Memang kalau kita Katanya tadi lagi di mana? Lagi di rumah sakit. Tetapi sekarang dia bilang dia bisa baca Al-Quran. Bang, kalau kita umat Islam ini kan sholat 5 waktu dan saya membiasakan Penipu kau, setiap Bang. saya sholat saya ngaji, Bang. Kau terlalu penipu, omong kosong. Stop tipu-tipu. Kan saya bilang kalau Islam itu kan sholat ibadahnya kan sehari 5 Mana kali. buka ayat yang tadi kau bilang tadi buka. Mana hari Sabat mana? Yang jadi kera itu ya. Kalau tidak menjalankan hari Sabat maka akalmu akan jadi kera itu ya. Yang itu ya. Saya udah tahu sih ayatnya di mana. Bentar ya di Anissa. Kamu mau buka itu saya sudah tahu di mana, tapi saya tidak mau ngomong. Biarkan kau cari dulu. Ya, bentar Bang ya, lagi ada dokter Bang. Bentar Bang. Oh, lagi ada dokter. Silakan. Oke, silakan. Turunlah dulu. Lagi ada dokter. Lagi ada dokter. Ya. Lagi ada dokter. Aduh, kocak. Terlalu banyak alasan kau. Terlalu banyak alasan kau dengan saya diskusi. Jangan terlalu banyak alasan dengan saya. Kau mau putar balik dengan kita itu tidak akan bisa. Maka sekarang alam maut saja tidak bisa menguasai gereja. Alam maut saja tidak bisa menguasai orang Kristen. Karena Kristen itu artinya kuriakon dalam bahasa Yunani. Kuriakon itu artinya miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan itu adalah orang percaya, dan orang percaya itu tidak akan dikuasai namanya alam maut. Ya, jadi kau mau putar kiri, putar kanan, sampai putar kiri, batolak, bahela, kiri kanan, itu tidak akan kau kuasai.